Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ratna Darawati dari kelas HKI D4 NIM 153. Pada hari ini saya akan mempresentasikan mengenai Piagam Madinah, bagaimana bisa dikatakan sebagai wujud implementasi hak asasi manusia dalam agama Islam. Untuk selengkapnya nanti akan saya tampilkan slide dari PowerPoint yang sudah saya buat, mungkin agar teman-teman lebih bisa memahami mengenai apa yang akan saya jelaskan pada hari ini. Bisa dilihat slide-nya langsung. Dengan semua istilah HAM yang cenderung pada mengacu pada terminologi dan konteks Barat, apakah kita bisa menyimpulkan bahwa HAM itu berasal dari Barat? Jadi, semenjak kita berada pada sekolah dasar, sekolah menengah, sekolah atas, itu kan selalu kita mendapat yang namanya pelajaran PKN. Nah, di dalam pelajaran PKN itu kan pasti dijelaskan jika HAM itu awal mulanya piagamnya itu kan piagam perjanjian seperti Magna Carta atau Bill of Rights atau DUHAM itu kan cenderung berasal dari bangsa Barat kayak gitu. Jadi konotasinya kita itu digiring pada opini jika HAM itu berasal dari bangsa Barat. Nah, padahal jauh sebelum Barat, Islam itu sudah mengenalkan yang namanya Piagam Madinah. Bahkan sebelum lahirnya Magna Carta itu, Piagam Madinah sudah lahir. Piagam Madinah itu merupakan konstitusi yang berfungsi sebagai dasar hidup bersama yang disepakati antara masyarakat Madinah yang heterogen di bawah pimpinan Nabi Muhammad pada paruh akhir tahun 1 Hijriah atau abad ke-7 Masehi. Jadi Magna Carta itu kan lahir 1215, sedangkan Piagam Madinah sudah tertera di sini bahwa lahir sebelum itu. Kemudian ada DUHAM atau Universal Declaration of Human Rights, itu merupakan piagam HAM yang terkenal juga, dan dia lahir bahkan setelah adanya Perang Dunia Kedua, yaitu pada tahun 1948 sebagai tindak lanjut dari piagam kehancuran yang luar biasa setelah adanya Perang Dunia Kedua. Jadi bisa dilihat bahwa HAM itu dalam Islam lewat Piagam Madinah sudah lahir jauh sejak sebelum HAM yang dijelaskan oleh bangsa Barat. Kemudian prakteknya itu kan ada komposisi masyarakat Madinah yang heterogen sekali. Dilihat dari sisi keyakinan dan kebangsaan, kalian bisa lihat secara jelas bahwa mayoritas agama Islam itu bahkan mayoritas beragama di penduduk Madinah itu bahkan pada waktu itu adalah agama Yahudi. Sedangkan minoritas beragama Kristen, dan banyak dari mereka yang menganut paganisme atau syirik. Dari sisi kebangsaan bisa kalian lihat bangsa suku-suku mana saja yang ada pada Madinah pada waktu itu. Lalu bagaimana bisa Islam itu diterima di Madinah? Ya karena Nabi memiliki cara-cara dalam menyebarkan agama Islam itu secara sukarela, tidak ada paksaan, intimidasi, secara halus, bahkan tutur katanya itu lembut kayak gitu. Jadi pada 23 tahun masa kerasulan Muhammad, hampir seluruh kota Mekah sudah terislamkan tanpa kekerasan, paksaan, atau intimidasi seperti yang dilakukan oleh kaum musyrik pada waktu itu. Nah, bisa dilihat juga bahkan dalam situasi terzolimi pun umat Islam itu tidak membalas apa saja tindakan keji yang dilakukan oleh kaum musyrikin. Nah, adapun adanya perang itu karena untuk mempertahankan hidup, kan nggak mungkin kita terus-menerus digempur oleh kaum musyrik kemudian kita hanya diam saja. Kita itu juga perlu untuk mempertahankan diri sebagai implementasi hak hidup dalam hidup kita kayak gitu. Kemudian selanjutnya praktek keteladanan Nabi masih dalam hal yang sama. Bahkan dalam Piagam Madinah itu tidak mencantumkan agama Islam sebagai agama yang harus dianut, karena di dalamnya itu benar-benar hanya mengatur bagaimana hubungan antara umat Islam, bagaimana dengan umat Islam dengan umat-umat
lainnya kayak gitu loh, dengan agama lain, dengan suku-suku lain, hanya mengatur itu saja, dan semua itu diatur untuk kemaslahatan bersama, tidak hanya menguntungkan dari perspektif orang muslim sendiri. Nah, di sini isi dan kandungan Piagam Madinah itu sendiri terdiri dari 70 pasal yang ditulis dalam 4 tahapan yang berbeda. Tahap 1 itu terdapat 28 pasal yang mana mengatur hubungan antara umat Islam dan sesamanya. Kemudian yang kedua itu 25 pasal mengatur hubungan umat Islam dan Yahudi. Yang ketiga itu setelah adanya Perjanjian Hudaibiyah pada tahun kedua Hijriyah yang merupakan penekanan atau pengulangan dari pasal pertama dan kedua. Yang keempat itu hanya terdapat 7 pasal yang mengatur hubungan antara kabilah dan pemeluk Islam. Selanjutnya isi-isi pokok atau rumusan utama yang ada dalam Piagam Madinah itu, yang pertama persatuan umat Islam dan berbagai kabilah menjadi umat yang satu. Di sini sudah jelas bahwa umat Islam itu hidup di tengah keheterogenan masyarakat Madinah, yang mana umat Islam sendiri tidak menjadi mayoritas penduduk. Tapi di sini Nabi mencontohkan agar kita itu tetap bisa hidup berdampingan, mesti kita tuh berbeda kayak gitu. Terus yang kedua, upaya menumbuhkan sikap toleransi dan tolong menolong antara komunitas masyarakat yang baru. Sudah jelas karena dalam Piagam Madinah juga diatur bahwa setiap orang dari kelompok golongan apapun, jika ia melakukan kesalahan maka dia akan dihukum kayak gitu. Jadi benar-benar menghargai toleransi beragama antar umat seperti itu. Yang ketiga, terjaminnya keamanan dan ketentraman karena di sini tidak dibeda-bedakan antara umat yang satu dengan yang lain. Kemudian yang ketiga, adanya persamaan dan kebebasan bagi pemeluk agama dalam kehidupan sehari-hari. Kemudian masih pada hal yang sama, yaitu bersama isi dan kandungan Piagam Madinah itu ada 4 pokok, yakni persamaan, kebebasan beragama, hak ekonomi, dan hak untuk hidup. Dalam Piagam Madinah sendiri itu yang paling ditekankan adalah hak untuk hidup, karena di situ sangat dilarang adanya bunuh membunuh, balas membalas dendam kayak gitu. Kemudian urgensi. Nah, di sini realitas sejarah dan komentar para pakar tentang Piagam Madinah itu, Piagam Madinah merupakan konstitusi pertama dalam Islam yang sangat penting dan memiliki nilai dan posisi strategis dalam mengantarkan misi Nabi untuk mempersatukan penduduk Madinah yang heterogen dan multidimensi dalam ikatan persaudaraan dan kebersamaan dalam suatu negara. Jadi sangat penting karena gunakan untuk mempersatukan umat yang sangat heterogen. Kemudian keautentikannya dilihat dari 2 hal, yaitu aspek muatan dan aspek bahasa. Mungkin kalian bisa baca sendiri di makalah saya karena sudah saya paparkan dengan jelas. Kemudian prinsip-prinsipnya, prinsip-prinsip HAM itu yang pertama itu sangat jelas adalah hak untuk hidup, yang mana di situ menjelaskan bagaimana orang itu tidak boleh saling bunuh membunuh, tidak melihat dari agama dan sukunya. Kemudian hak tebus denda, bagi setiap pembunuh itu akan dijatuhi hak tebus denda seperti itu. Jadi dengan pasal-pasal ini dihapuskanlah pembunuhan dan pembalasan dendam, dan sebagai gantinya itu ditetapkanlah adat kelaziman tebus denda atas tiap-tiap pembunuhan yang sudah pernah terjadi di masa lampau. Jadi famili terbunuh itu tidak punya hak untuk membalaskan pembunuhan yang terjadi di masa lampau, karena di sini diatur barang siapa yang membunuh maka akan dihukum dengan setimpal atau dengan membayar tebus denda itu pada keluarga terbunuh. Kemudian respon umat Islam terhadap deklarasi HAM ada 3 respon, yaitu yang pertama menolak sama sekali, menerima sepenuhnya, dan menerima dengan syarat. Yang menolak sama sekali itu karena apa? HAM yang tercetus oleh bangsa Barat itu tidak mengikut sertakan kedaulatan Tuhan, sedangkan umat Islam sendiri itu sangat menjunjung Tuhan kita, yaitu Allah, karena semata-mata semua yang ada di bumi itu berasal dari Allah kayak gitu. Kemudian menerima dengan sepenuhnya karena apa? Karena
bagi orang-orang yang menerima itu nilai Islam dan HAM itu sudah sesuai kayak gitu loh, baik secara substansi ataupun mau misi yang akan diperjuangkan. Kemudian yang ketiga, menerima dengan syarat, yaitu syaratnya apa? Hak itu relevan dengan konsep Islam yang diakomodir dan menambahkan sesuatu dengan konsep Islam yang belum tercantum dalam deklarasi hak asasi manusia. Ya, mungkin sekian yang dapat saya paparkan. Apabila ada kesalahan kata atau kesalahan informasi, mungkin saya mohon maaf sebesar-besarnya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.